Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 52 dan 53. Wa laqad ji'nahum bi kitabin, dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka kitab Al-Quran maksudnya. Fassalnahu, kami menjelaskan kitab itu ala ilmin, atas dasar ilmu pengetahuan. Hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Hal yanzuruna, tiadalah yang mereka tunggu, illa ta'wilah, melainkan akibatnya, konsekuensinya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, di hari datang akibatnya itu. Yaqulul ladzina nasuhu, berkatalah orang-orang yang melupakannya kitab itu. Berkatalah orang-orang yang melupakannya, min qablu, sejak sebelumnya. Qad ja'at rusulu rabbina, sungguh telah datang para rasul Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a, maka adakah untuk kami dari penolong-penolong itu? Fayashfa'u lana, lalu mereka menolong kami. Au nuraddu, atau kami kembali saja. Fana'mala, maka kami akan beramal ghairal ladzi kunna, tidak yang seperti telah ada kami na'malu, beramal. Qad khasira anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan luput dari mereka ma kanu yaftarun, apa yang ada mereka buat-buat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ji'nahum bikitab, dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka kitab. Fassalnahu ala ilmin, kami jelaskan kitab itu atas dasar ilmu. Hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Hal yanzuruna, tiadalah yang mereka tunggu, illa ta'wilah, melainkan akibatnya. Yauma ya'ti ta'wiluhu, di hari datang akibatnya. Yaqulul ladzina nasuhu, berkatalah orang-orang yang melupakannya. Min qablu, sejak sebelumnya.
Qad ja'at rusulu rabbina, sungguh telah datang para rasul Tuhan kami, bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a, maka adakah untuk kami dari penolong-penolong itu? Fayashfa'u lana, lalu mereka menolong kami. Au nuraddu, atau kami kembali saja. Fa na'mala ghairal ladzi kunna, maka kami akan beramal seperti yang tidak kami beramal. Na'malu, beramal dulu. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka. Wa dhalla anhum, dan luput dari mereka ma kanu yaftarun, apa yang ada mereka buat-buat dulu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ini adalah bagian terakhir dari kajian tentang yang masuk surga, yang masuk neraka. Dan kali ini atau dalam ayat penutup ini adalah keadaan orang-orang yang berada di dalam neraka. Dalam ayat 51 kemarin itu sudah disebutkan bahwa sebagai latar belakang atau penyebab orang-orang kafir itu bertempat tinggal di dalam mereka diazab, mereka dihukum oleh karena ada dua perbuatan mereka. Pertama, mempermainkan agama, dan yang kedua ditipu oleh kehidupan dunia. Nah, lantaran mempermainkan agama dan memperturutkan hawa nafsu keduniaan, pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Itu pada ayat 51 kemarin. Jadi artinya dia masuk ke dalam neraka itu adalah ia jahadun. Itu di ujung ayat 51, lantaran kedurhakaan mereka. Nah, dalam ayat yang kita baca subuh ini, nah ini menjelaskan bahwa sesal kemudian itu tidak akan ada guna. Kenapa demikian? Karena ini kalau kita lihat, walaqad ji'nahum bikitabin, dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka kitab dulunya di waktu hidup. Nah, kan begitu. Ini kan ceritanya cerita di dalam neraka. Di waktu mereka hidup di dunia dulu, kami sudah berikan kepada mereka itu bikitabin, kitab. Sama halnya kalau yang pernah mengajar bisa langsung dapat bayangan. Kita sudah sampaikan mata pelajaran itu, kita sudah terangkan, kita sudah jelaskan, dan mereka semuanya anak-anak itu sudah pada paham, tapi tidak menghafal. Sehingga pas ujian satu pun tak terjawab. Nah, ketika dia protes, kenapa nilai saya begini, kita hanya tinggal memberikan penjelasan saja. Saya sudah sampaikan, saya sudah jelaskan, sudah terangkan. Nah, kemudian ini pertanyaan-pertanyaan dari 10 yang ditanyakan kan 2 saja dia lakukan. Nah, sehingga mereka tidak bisa lagi membantah bahwa nilai yang diberikan kepadanya betul-betul sejauh kemampuan yang ada pada dirinya. Nah, sang yang memberikan nilai atau guru yang menilai tidak bisa disalahkan lagi, karena semuanya sudah diberikan atau sudah dijelaskan. Nah, itu pula lah kondisinya sekarang. Kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Walaqad ji'nahum bikitabin, sungguh kami telah berikan kepada mereka itu kitab. Bahkan bukan hanya diberikan begitu saja, fassalnahu ala ilmin,
Kami sudah jelaskan kitab itu atas dasar ilmu. Apa maknanya atas dasar ilmu? Rasul sudah menjelaskan dan menerangkan. Bahkan Rasul itu ya dilanjutkan oleh para ulama. Sebab al-ulama warasatul anbiya. Rasul, ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Ya seperti yang kita lakukan hari ini. Sudah dijelaskan semuanya. Sehingga tidak ada satu pun lagi yang tersembunyi di jalan cek-cek. Kok nan sembahyang wajibnya bantu aku. Ini adalah tiang agama. Tidak ada gunanya amal ibadah yang lain kalau tidak sholat. Karena as-sholatu awalul hisab. Sholat itu nanti adalah awal sekali dihisab atau dihitung. Lalu masih tidak sholat. Kan tidak salah. Tidak salah orang yang menyampaikan. Dipaham. Nah, gitu. Jadi yang ala ilmin. Bahkan dalam penafsiran ayat ini disebutkan 80% Nabi itu mencontohkan. Jadi 80% bukan. Hanya 20% Nabi itu yang hanya sifatnya mengatakan. 80% itu dipraktekkan oleh Nabi dalam hidup. Bagaimana berumah tangga, bagaimana bersosial, bagaimana bermasyarakat, bagaimana bergaul. Bukan hanya sekedar itu, bagaimana caranya berusaha mencari makan atau sisi ekonomi. Bahkan Nabi itu sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa menjadi manusia all round. Manusia yang memang pernah mencicipi segala lini kehidupan. Sebutlah. Saya petani, bagaimana saya akan bisa bercontoh kepada Nabi. Nabi pernah petani. Saya pedagang, bagaimana saya akan bisa mencontoh Nabi. Nabi pernah berdagang. Saya tenaga pengajar, saya guru, bagaimana saya mencontohkan. Tentu lebih guru lagi daripada kita. Saya pejabat. Nabi pernah jadi pejabat. Saya tentara, Nabi panglima perang. Jadi memang sudah dikondisikan Nabi itu manusia all round apa saja. Karena memang ke depan apapun profesi yang digeluti oleh seseorang, maka orang itu berhak mencontoh dan mentauladani Rasulullah. Sehingga Nabi itu ditakdirkan pernah berprofesi apa saja. Jadi tidak ada satu alasan pun yang bisa dikemukakan oleh manusia hidup zaman hari ini untuk tidak mencontoh dan mentauladani Nabi Muhammad SAW. Kan banyak sekali. Bahkan di waktu gotong royong Masjid Nabawi, Nabi ikut berbaur mengangkat batu, menggali lubang bersama dengan mereka. Nah, makanya di sini disebutkan fassalnahu ala ilmin. Di samping diberikan kitab kepada kita, maka kitab itu pun dijelaskan sejelas-jelasnya. Dijelaskan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu, ya berapa banyaknya tafsir-tafsir. Ada tafsir yang klasik seperti tafsir Al-Manar, tafsir Al-Maraghi, tafsir Jalalain. Belum lagi yang muncul sekarang. Ada tafsir Al-Azhar oleh Hamka, ada tafsir Misbah oleh Quraisy Shihab. Banyak sekali. Semuanya itu adalah senjata-senjata yang bisa digunakan untuk menggali makna Al-Quran. Nah, makanya kitab yang diberikan kepada kita bisa menjadi hudan, bisa menjadi rahmat. Itu dua macam Bapak Ibu. Hudan itu petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Makna yang sangat cocok untuk hudan itu kompas. Kita hidup di dunia bagaikan berada di tengah laut. Nah, kalau kita berada di tengah laut, muka, belakang, kiri, kanan, itu penglihatan kita hanya kepada air. Kalaulah tidak dibantu oleh sebuah alat kecil, entah kemana darat mau dicapai. Di depan air, di belakang air, kiri kanan adalah air. Li kawasujo anak, li kawasujo ranggai, li kadapet je bagabong jo jamaah asliah.
muka, belakang, kiri, kanan, air dengan ombak yang mengamuk. Untung saja ada alat kecil yang mengarahkan, ini arahnya pantai. Itulah dia bernama kompas. Itu dia hudan. Nah, mereka santiang itu. Aku dalam hidup tidak ada kompas. Tentu kama madok parui. Pasti itu madok kaki selai. Tentu begitu saja jadi. Kama madok parui, kian madok kaki. Akhirnya hidupnya tidak menentu. Bahasa yang paling tepat, centang perenang. Nah, itu fungsi kompas di dalam hidup. Nah, kompas itu adalah hudan. Apapun profesi kita. Nah, kemudian bagaimana dengan rahmat? Nah, kan sebagai hudan dan sebagai rahmat. Nah, ini bicara masalah akibat. Rahmat. Rahmat. Rahmat itu sesuatu yang melegakan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang meluruskan. Sebab kalau hanya rezeki ansik, rezeki saja tanpa rahmat, tidak mau dia. Kan Batuji kan pernah juga menangah makin nado asam itu. Makin nado makin menyeso. Kenapa terjadi terhadap harta yang kita miliki makin nado makin menyeso? Karena tidak rahmat tapi malah laknat. Ketika dia masih miskin atau masih hidupnya biasa-biasa saja, kegiatan sosial ikut semua. Kelihatan di masjid hampir setiap hari. Mantang indak satu kalau ada kegiatan-kegiatan sosial. Orang mati pasti pergi menyangwa, orang sakit pasti pergi melihat. Gotong royong orangnya tiba dulu. Pas makan pergede agak di belakang-belakangnya tu. Sangat rajinnya, taat, mendoa lamu. Kalau pas solat diceliak tu, iya wana kami kulit-kulit membaca ayat semayang tu. Kapan? Waktu hidup masih biasa-biasa saja. Sajak basajak. Lalai. Dah boleh. Oto buruk lado. Rumah lado, anak lado. Bako nak nampak lebu, gak sibuk. Bako nak nampak depak iko ha. Sia ni sakit kepanjangan saya. Ado saja. Oto dipinjam dek kawan lah pukul 9 dia diantaranya lah. Mangka sana hati. Itu namanya makin ado makin menyeso. Lah mandapek mako kehilangan. Tapi kalau rahmat tidak demikian. Makin tagoknya. Makin diubek makin sehat. Tapi kalau yang tadi itu makin diubek makin sakit. Makin dipasuang makin gilo. Makin diuri makin cido. Itu enggak, makanya harus seiring. Hudan wa rahmah. Ada kompas dan ada rahmat. Sebab kalau kompas saja, lihat tunjuknya, tapi ditunjuknya jalan ke maksiat. Kemari payah lagi. Tapi kalau disanding dengan rahmat, jalan ke masjid, jalan kebenaran. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Nah ini kepada mereka semuanya sudah dijelaskan. Lah baraja dulu. Kalau bahasa yang agak vulgar dan kasar itu lah baturian ke pangkat telingonya, itulah kira-kira. Lah pahamnya, malah lah satu dulu, tapi melencang balik. Nah, jadi ketika dia berada dalam neraka, kalau ada sabui kang mada, kan tengok bicu saya tuan ngecek kawal. Aku karek lihiang, ada pihak kalah. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini jawaban semuanya dalam ayat 53. Manusia itu barangkali tidak akan jauh beda kalaulah tidak lantaran iman. Mereka itu baru tahu kalau akibatnya itu memang terasa. Akan seperti itu. Hal yanzuruna illa ta'wilah.
Tiadalah yang mereka tunggu kecuali akibatnya. Saya pernah waktu pergi ke Mekah yang ketiga kalau tidak salah itu. Di waktu sholat di Masjid Terapung, itu dapat kesepakatan kita nanti zuhur sholat, asar nanti sholat di Masjid Qisas. Nah gitu. Saya sangat setuju waktu itu karena saya ingin melihat bagaimana orang mengkisos. Maka pas asar sholat di situ dapat info. Itu kan hari Kamis. Besok setelah Jumat akan ada kisos. Kami sholat Jumat lagi ke situ besok. Ternyata memang Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi kayak Terbone itu Pak Ji, ada kursinya makin ke belakang makin tinggi, gedung teater itu. Kita duduk di situ. Nah, kisos itu berlangsung di bawah, sehingga seluruh yang hadir melihat jelas. Nah, kami masuk juga ke dalam. Semuanya memang dalam Al-Quran pelaksanaan kisah itu hendaklah di depan manusia ramai dalam surat Al-Ahzab itu. Akhirnya kita disuruh masuk, ada yang berdiri, ada yang dapat tempat duduk, bisa dilihat ke bawah. Ya kurang lebih 20 menit duduk, nah datanglah orang yang kepalanya sudah dipasang sebo dah, ditutup kepala. Kemudian ditempatkan di satu tempat dan kami menyaksikan betul jelas tidak setitik pun dan tidak satu sesen pun yang bisa kita tidak lihat, semuanya terbuka. Kalau tantangannya, datanglah Al-Gojo. Al-Gojo itu sudah langsung membawa pedang dan juga mukanya tertutup sehingga tidak jelas orangnya. Sekali panjang tak putus kan. Nah setelah putus itu ada petugas yang mengikat dengan tali, kemudian naikkan seperti menaikkan bendera. Sehingga di waktu tangan itu naik seperti naiknya bendera, darah masih menetes. Nah, kan seperti itu, darah masih menetes. Ada 3 hal yang terkandung di dalam peristiwa itu. Pertama, sang yang tangannya dipancung baru di waktu itu menyesal. Tapi di waktu dia melakukan mencuri, itu kan akibat mencuri. Kan tidak ingat itu. Antayon tidak. Dia mencuri lagi, dia nggak ketangkap. Mungkin karena pintarnya lari dan menyembunyikan diri, atau mungkin kerjasama dengan orang yang menangkap, kan bisa saja terjadi. Tapi sepandai-pandai tupai melopek, nggak sekali tega raja itu, tertangkap. Nah, itulah yang dalam ayat hal yanzuruna illa ta'wilah, mereka berketerusan melakukan kejahatan itu hanya oleh karena menunggu ta'wilah, akibatnya. Masihkah mencuri kalau tangan itu sudah terpotong? Mereka hanya menunggu ta'wilnya, mereka hanya menunggu akibatnya. Nah, bagi yang tidak sempat ditangkap di waktu melakukan kejahatan di dunia, nanti akan ada lagi ditunggu di akhirat. Itulah yang sedang bicara gini. Angkan mencilok dulu, tetangkok sana hendaknya, akhirnya tinggal baiknya. Jadi seluruh pelaku kejahatan itu yang zuruna illa ta'wilih, mereka tiada menunggu kecuali akibatnya. Yang zurun ta'wilah, mereka hanya menunggu akibat. Nah, kalau dalam peraturan-peraturan kehidupan seperti di kantor-kantor, di pemerintahan, kalau melakukan ini akibat, kalau melakukan ini sanksi, melakukan ini hukuman. Nah dia lakukan. Nah ketika dia melakukan perbuatan itu kan sedang menunggu akibat sebenarnya. Taruhlah nak tertangkap aman, tangkap aman. Akhirnya OTT jadinya. Akhirnya OTT, utang dibayar, piutang diterima. Ada stailah kecil orang sebalik. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang melihat. Nah, kalau tadi kan bagi yang tangannya dipotong. Nah, bagi orang yang ra'fatun nas,
sekelompok manusia yang menyaksikan tangan itu naik, pastilah berpikir. Apa yang ada di situ? Efek jera. Kalau orang iku banah tidak taluk dia mencilok. Mencilok dia paling semeliar, paling 500 juta. Kama dicari di Bali tangan 500 juta. Akankah 500 juta dikasihkan kepada anak dan istri dan tangan kita hilang, atau dicarilah meradape meradolah beraki-aki kaulu, tangan tetap ada. Pastilah yang menyaksikan berpikir. Sebab di dalam satu hukum yang diinginkan itu kan efek jerahnya. Dialah korban yang satu itu karena memang kesalahannya, tetapi tidak ada lagi berulang kejahatan itu setelah demikian. Kan itu yang kisos. Makanya inna fil kisos hayah. Di dalam pelaksanaan kisos itu ada kehidupan yang damai. Kan seperti itu. Makanya sekarang Amerika Serikat dengan free sex-nya sekarang sudah mengakui bahwa sistem dera dan rajam dalam Islam terhadap orang yang berzina itu sangat tepat. Dirajam agak seorang, didera agak seorang, tapi setelah itu negeri aman untuk selamanya. Dan arah itu nak tahu oleh. Tapi dia 2 bulan, 3 bulan dia lo makan minum, cak masuk penjara. Nak mencari orang. So penjara nak payah cari makan tiba, minum tiba, makan teratur sekali seminggu tiba tim kesehatan meriok kesehatan. Tu senam tu segala macam. Banyak kadang-kadang badan penjara. Sudah ada penjara orang. Bersukarian sana. Makanya ndak masuk itu. Kecuali kalau memang dihukum. Ya memang nyentak kurang lah. Kau kan dapat aja. Makanya tak salah di dalam urian kita sebelumnya. Seminggu tiba dua, ulang balik. Sebulan tiba dua, ulang balik. 3 bulan tiba dua, ulang balik. Karena dalamnya ndak kamu usaha kira makanlah tersedia, minumlah tersedia. Kadang masih endok nggak itu makannya. Di antaranya seperti itu. Makanya perlu tinjauan-tinjauan terhadap sistem hukuman yang dilakukan oleh kemanusiaan atau hasil pemikiran manusia dibanding dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi kita kembalikan. Kita hanya sedang menunggu akibat. Bapak Ibu, ambo kalaulah bicara akibat ke ndak sanang atimbo kalau ndak menyampaikan seketika. Kan dalam falsafah kehidupan awak tangan mencancang bau memikul. Dengan pintarnya ngomong akhirnya manusia tertipu. Dengan pintarnya berperilaku sakampung orang talu ada awak. Tapi malaikat rakib atib mungkinkah kita alu? Mungkinkah kita alu? Tidak. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada kanan ada kiri kiraman katibin mencatat seluruh perbuatan. Mungkinkah itu dia luar? Selama hidup kita sampai nyawa berpisah dengan badan, akibat pasti diterima. Kadang bangkak-bangkak menyelamati. Kadang hilang akal menyelamati. Itu saya menyelamati. Padahal dulu adalah seorang doktor, dulu adalah seorang ilmuwan, ndak ada gayon dan ndak bersambui, ndak ada katon dan ndak bajawek, pintarnya lah hurabi, pernah memimpin 6 perguruan tinggi, tapi kematian kau kerjanya. Kenapa itu terjadi? Tangan mencancang, bau memikul. Ada dengan tidak menyebutkan nama orang di barang panjang ini. Lihat dojo barang-barang atau jualan-jualan orang mentimun, sawi segala macam. Nambah labia dari kali itu nyopi jajo sepatu kari itu. Kadang ini dua ko mai ko membawa limongo mentimun dari rumah nyopi jai ke limo nyentimun gaya. Ama nangi kayaknya. Kejamnya bukan main. Tapi apa akibat yang dia tanggung? Di waktu itu memangnya sedang memaci, palaci ada rinyo pisau dari nyo takut orang rinyo, tapi sesuatu ada masanya.
direnggut kekuasaan itu. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Pas nyuka pasar, pensiun Rabu, kami tetap juga ke pasar, sasek. Aduh cik ibu-ibu kan nembulah di pungkang je batu. Hari juang lain, mana yang kami selama. Akhirnya dikeroyok. Tak terlalu mengari lagi. Ibu-ibu semua royoknya. Aduh nanjuk kursi. Aduh nanjuk batu. Aduh nanjuk alat senjata tajam segala macam. Tak terlalu mengari pun masaki. Entah sejam 2 jam mati. Tangan mencerjang bumi gua. Ada yang tidak sempat begitu. Itu di sekitar permanjangan tinggalnya itu. Awak nan santiang membusuang dado. Supir kau macam-macam di lampangnya. Orang kadang macam-macam di lampangnya. Masuk ke lepon nasi dak ada membayar seorang Allah aja. Akhirnya jalan macam kita jadi lidah ngejb. Itu jadi. Bini jajo, anak jajo. Setiap orang datang merengkang dulu je orang. Mana rengkang dulu je orang. Nyarah arah barat permanjang tinggalnya itu. Itu fakta-fakta dalam kehidupan itu. Makanya jujur-jujur sajalah. Jujur-jujur saja. Berkata apa adanya. Berbuat apa adanya. Utang pasti dia bayar. Piutang pasti diterima. Mungkin dia bagak awak. Dia takut orang kawak. Ini yang seorang. Dua waktu itu. Itu dah di dunia baru tu. Alun di kubur leh. Alun di akhirat. Jadi karena Tuhan sudah berjanji. Sanu'adzimuhum maratain thumma narudduna ila azabin azim. Apa nanti tafsir surat Taubah tu nanti dibahas itu. Kami azab manusia itu 2 kali, kemudian setelah itu baru kami kembalikan kepada azab yang lebih besar. 2 kali, 2 waktu hidup, 2 waktulah mati di kubur dan setiba di neraka. 3 kali Tuhan berjanji. La tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu nak takut. Nah, tiadalah yang mereka tunggu kecuali akibatnya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, di hari telah datang akibatnya itu, yaqulul ladzina nasuhu min qablu. Di hari ya'ti ta'wiluh, di hari telah datang akibatnya itu, berkatalah orang yang melupakannya, melupakan kitab, melupakan keterangan, masuk di suuk keluar dikira. Bahkan kecil Buya Hamka ada masuk suuk keluar suuk balik. Melancang ni kemudian. Tak masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam tinggal aja rasa-rasanya. Qad ja'at rusuluna rabbina bil haqq. Kecilnya yo dululah datang rasul ke kami mah. Yolah baraja kami dulu lah mengecek ke kami. Yolah menjelaskan kepada kami mana batu, mana tidak batu, mana patik, mana mungkin, mana yang benar, mana yang salah. Sudah jelaskan kepada kami secara keseluruhan. Fahal lana min syufa'a. Maka adakah bagi kami dari penolong-penolong itu, dari rasul-rasul itu, dari ulama-ulama itu, dari wali-wali itu, dari orang-orang soleh itu, fayashfa'u lana, bisa menolong kami kini. Bisa hendaknya menolong kami gini. Sudahlah tangan mencancang bumi gua, lalu minta tolong. Lucu nih, itu istilahnya. Dulu lah mengecek. Aku nembatu konon salah, balampaui saja, mengarengkang saja, tetap berbuat maksiat. Ketika akibat sudah dirasakan, masih diharapkan bantuan dari orang yang menjelaskan dulu. Ya tidak maulah dia. Makanya rasul-rasul, kecil rasul dulunya nyo bisa memberikan pertolongan. Katanya bisa menyebar syafaat. Katanya bisa menyebarkan pertolongan. Mana dia? Atau begini saja katanya, nuraddu, kami kembali saja ke dunia. Tambah lain. Kami kembali saja ke dunia, fana'mala, maka kami akan beramal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal seperti tidak lagi seperti kami beramal dulu. Atau kasihnya, kembalikanlah kami ke atas dunia dan kami akan beramal ndak bantu dulu kami leroh, rajin kami lai, taat kami lai, kurapai. Tuhan. La ilaha illallah. Tentu tidak mau begitu. Sama halnya dengan kisah-kisah tadi.
Kok itu bapak kisos, bapak algojo, jangan dipotong tangan ambolai, bebaskan ambo, merubah perangai ambolai. Atu barang orang lagi pupuannya itu bah. Orang nala anak, orang nala sakit, apa orang nala tengkak, mata orang lanyo cuki itu bah. Nggak bisa. Nggak bisa. Tangan mencancang, bau mikul. Aku lama ngecek, tolonglah kami tek banyak. Kau nak balian kami kata dunia, kami kan beramal lah. Enak aja bilang begitu. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Jadi yang diberikan kepadamu memang kamu berkehendak untuk itu. Yang kamu terima adalah sesuatu yang memang kamu bermodal untuk itu. Makanya kecik pepatah, dek tangannya mencancang, maka baunya memikul. Ada sekate Buya Hamka menyebut hukuman potong tangan bagi pencuri, hukuman rajam dan dera bagi pezina. Itu hukumannya kejam. Yo kalau dicaliak orang di tiang gantung, dicaliak tangan sedang dinaikkan bentuk bendera, dicaliak orang di daerah, tentu kejam. Tapi kalau dibayangkan anaknya lakukan selama kok, nampak keadilan. Nah, makanya Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang berbahagia, di samping dia itu adalah Rahman Rahim, dia juga adil. Nah, jadi antara menerapkan kasih sayang dengan keadilan itu harus seiring. Allah itu Pak Ibu. Nah, tapi Allah juga adil. Kenapa penduduk A'raf yang pada akhirnya masuk ke dalam surga itu Ar-Rahman Ar-Rahim? Kan 50-50 tadi kan yang sudah kita bicarakan, akhirnya masuk surga dia jadinya. Tapi menunggu dulu, itu dasarnya Rahman Rahim. Tapi keadilan juga tegak. Allah itu maha adil. Nah, bagaimana cara menegakkan keadilan? Dia pernah mencilok, ia dipotong tangannya, baru keadilan tegak. Jadi Allah itu berimbang. Nah, di dalam menerapkan kehidupan, mungkin sase amanah dia kekan dia orang kawa, antara kasih sayang dan keadilan itu harus sejalan. Artinya memang dia low profile, merakyat tapi disiplin. Nah, begitu. Nah, itu maknanya. Dia mau ikut sama-sama gotong royong, dia mau ikut sama-sama masuk sawah, masuk ladang. Tetapi bagi yang bersalah juga harus dihukum. Nah, seperti itu. Jadi artinya slow but sure. Ini memang adem-adem saja, tetapi ademnya itu diikuti dengan kedisiplinan. Nah, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sampingnya kasih sayang, tapi bukan berarti orang yang salah dibebaskan. Memang benar di dalam penerapannya Bapak Ibu, Nabi kita juga menginginkan seperti itu. Karena yang maha adil itu adalah Allah. Umpamanya dalam menghukum orang di dunia. Sampai di manalah kemampuan seorang hakim untuk menggali, menegakkan kebenaran, menggali dan menggali, menanya saksi. Makanya agama membolehkan pakai pengacara. Agama membolehkan pakai pembela, supaya keadilan ataupun kebenaran itu tegak. Tapi pada akhirnya jatuh kepada hakim. Makanya hakim itu tidak perlu merasa berat betul amanah yang dipikulnya, asalkan dia sudah bekerja dan berpikir sejauh tenaga yang ada pada dirinya. Kalau seandainya tidak sampai kepada tingkat penafsiran yang sesungguhnya, maka agama mengarahkan berikan hukum yang ringan. Bahkan sampai-sampai kepada biarlah membebaskan orang yang bersalah ketimbang menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, itu di atas dunia. Itu di atas dunia. Jadi awak pun mungkin menghadapi anak kemenakan adik ditampa atau tidak ditampa. Dilampang pajak atau dibebaskan, maka pilih dibebaskan. Biarlah tak bebaskan patut dilampang ketimbang
merasai pajakan di lampang karanuin tanya tu tidak basalah itu. Itu pertimbangannya itu kalau di atas dunia. Itu kalau di atas dunia. Sama halnya dengan contoh lain, lalah pehulu atau alun ada yang biasa. Anggap saja sudah batal sehingga berwuduk lagi. Biarlah sempat terperbaharui wuduk yang belum batal ketimbang kita sholat ternyata kita tidak berwuduk lagi. Sama dengan itu. Tapi nanti setiba di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yo ndak ada pembela lah. Yo ndak ada pengacara lah. Sebab pengacara aja pembela tu nyuka diadili pula. Makanya nafsun binafsin, hanya diri sendiri yang membela awak amal waknya. Ayo ndak ada sana lah. Nah, oleh karena dibolehkan pembela, dibolehkan pengacara, sehingga terbuka pula satu ruang jual beli keadilan. Itu jadi itu dari dunia. Tapi menjaleh kenapa ini dibolehkan? Karena memang benar ada usaha-usaha untuk mengaburkan kebenaran, juga harus sebanding dengan usaha-usaha untuk mengungkap kebenaran. Itu maknanya sebenarnya. Ini ujung dari segala kajian ini Bapak dan Ibu sekalian, lain tidaklah agar kita yang masih hidup di dunia dapat mengerti dan paham sehingga hati-hati dalam hidup. Kalau nalah jale jangan sampai dilanggar gitu. Qad khasiru anfusahum, mereka telah merugikan diri mereka, mereka tak akan bisa balik ke dunia. Wa dhalla anhum, dan lenyaplah dari mereka makanu yaftarun, apa yang selama ini di waktu hidup di dunia mereka ada-adakan. Nyubuek-buek seh nang kemak denyo seh. Nyubuek yang kelamak denyo. Pas orang semayang rayo nyubuek layar tancap. Pas semayang rayo nyubuek layar tancap. Ado-ado seh. Pas ada acara nyubuek cara lain tidak, gunanya adalah menghalangi orang beribadah. Kan itu yang lahwan, laiban walahwan. Itu Bapak Ibu. Berakhirlah menyangkut surga neraka, dan untuk berikutnya masuk kepada masalah lain lagi. Kita baca. Walaqad ji'nahum bikitabin, dan sungguh kami telah datangkan kepada mereka kitab. Fassalnahu ala ilmin, kami telah jelaskan kitab itu atas dasar ilmu. Hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan rahmat. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Hal yanzuruna illa ta'wilah, tiadalah yang mereka tunggu kecuali akibatnya. Yauma ya'ti ta'wiluh, di hari datang akibat itu. Yaqulul ladzina nasuhu, berkatalah orang-orang yang melupakannya. Min qablu, dari dulunya. Qad ja'at rusulu rabbina, sungguh telah datang rasul-rasul Tuhan kami. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Fahal lana min syufa'a, maka adakah bagi kami dari penolong-penolong? Fayashfa'u lana, lalu mereka menolong kami. Au nuraddu, atau kami dikembalikan saja. Fana'mala, lalu kami akan beramal. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang kami pernah beramal. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan luputlah dari mereka. Makanu yaftarun, apa yang ada mereka buat-buat. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.